Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat pagi adik-adikku sekalian. Di kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tentang simpul tali pramuka sebagai salah satu materi pramuka SMP ITA Salam Pekalongan. Baik, untuk membuka kesempatan pembahasan pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan bacaan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama yang akan kita bahas sekilas tentang tali. Apa itu tali? Definisi tali. Tali adalah kumpulan lapisan linear, benang, atau helai yang bengkok atau dikepang bersama dalam rangka untuk menggabungkannya ke dalam bentuk yang lebih besar dan lebih kuat. Tali memiliki kekuatan tarik sehingga dapat digunakan untuk menyeret dan mengangkat. Pengertian tersebut diambil dari Wikipedia. Nah, berikut ini adalah beberapa contoh jenis-jenis tali. Yang pertama ada tali kapas, tali yang terbuat dari kapas gitu ya. Kemudian ada tali ijuk yang terbuat dari ijuk ya, tahu ijuk ya. Kemudian tali plastik terbuat dari plastik. Ini biasanya kita jumpai di tali rafia begitu ya. Atau kemudian juga ada tali karmantel. Tali karmantel ini biasanya identik dengan pendakian begitu ya. Kemudian ada juga tali webbing. Ya, ini juga digunakan untuk keperluan pendakian. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, istilah tali, simpul, dan ikatan sudah tidak asing lagi dalam pramuka. Namun, sering juga terjadi kesalahan konsep mengenai tali, simpul, dan ikatan. Ketiga hal ini sering diartikan sama, padahal secara harfiah, ketiga hal ini memiliki arti yang berbeda-beda. Nah, apa saja perbedaannya? Yang pertama adalah tali, merupakan benda yang digunakan dalam simpul maupun ikatan. Nah, tali itu bendanya. Kemudian simpul merupakan ikatan tali dengan tali. Kemudian ikatan merupakan ikatan antara tali dan benda. Misalnya ikatan antara tali dengan dua tongkat. Bisa dipahami ya perbedaannya. Tali itu bendanya, benda yang digunakan dalam simpul maupun ikatan. Kemudian kalau simpul itu adalah ikatan tali dengan tali. Simpul itu tali dengan tali. Kemudian kalau ikatan, ikatan antara tali dan benda lainnya. Misalkan ada tongkat atau mungkin batu atau mungkin kotak, benda kotak begitu ya, atau kemudian binatang, hewan, tumbuhan dan sebagainya begitu. Nah, itu perbedaannya. Nah, kita akan membahas pertama tentang simpul, tali dengan tali. Ada beberapa jenis simpul. Yang pertama simpul ujung tali, kemudian yang kedua simpul mati, kemudian yang ketiga simpul anyam, kemudian yang keempat simpul anyam berganda, kemudian kelima simpul kembar, kemudian keenam simpul erat, kemudian yang ketujuh simpul kursi, yang kedelapan simpul lasso. Nah, apa saja kegunaannya? Selanjutnya jenis simpul dan kegunaannya. Yang pertama simpul ujung mati. Yang kegunaannya adalah agar pintalan tali tidak terlepas begitu ya. Nah, ini contoh gambarnya seperti ini. Seperti ini ya adik-adik ya. Kemudian yang selanjutnya simpul mati. Oh, yang tadi itu simpul ujung tali ya. Maaf saya ketik. Yang kedua tadi simpul ujung tali, artinya biar pintalan tali tidak terlepas. Kemudian yang kedua simpul mati untuk menyambung dua buah tali yang sama besar dan tidak licin atau talinya kering begitu ya. Kemudian selanjutnya simpul anyam untuk menyambung dua buah tali yang tidak sama besar dalam keadaan kering atau tidak licin begitu. Nah, memang nanti kalau untuk prakteknya kita harus praktek langsung ya. Kalau dalam video maupun gambar biasanya adik-adik sekalian pun kurang jelas begitu. Nanti ada materi khusus tentang praktek simpul tali yang nanti akan disampaikan oleh kakak-kakak pembina. Masih lanjut tentang jenis simpul dan kegunaannya. Selanjutnya simpul anyam berganda, yaitu untuk menyambung dua buah tali yang tidak sama besar dalam keadaan basah. Kalau tadi dalam kering dengan basah begitu harus berganda. Kemudian selanjutnya simpul kembar untuk menyambung dua buah tali yang sama besar dalam keadaan basah. Tadi ada jelas ya perbedaan antara simpul kembar dengan simpul mati. Coba kita lihat baik dulu ya. Nah, kalau simpul mati untuk menyambung dua belah tali yang sama besar tidak licin atau dalam keadaan kering. Kalau tadi simpul kembar begitu dalam keadaan talinya basah begitu ya. Kalau anyam biasa
kering, kalau A nya berganda talinya basah. Nah, gambarnya juga beda. Nah, selanjutnya adalah simpul erat untuk memendekkan tali. Nah, biasanya ini agak tidak beraturan begitu bentuknya, tapi memang lagi-lagi untuk melihat utuh begitu kita harus praktek langsung, harusnya seperti itu. Nah, selanjutnya ada yang ketujuh, simbol kursi untuk mengangkat orang pingsan dari bawah ke atas atau sebaliknya. Maksudnya bawah ke atas itu maksudnya dibawa ke atas gedung atau dari lereng begitu, dari lereng ke daratan yang lebih tinggi yang datar begitu, atau kemudian dari daratan atas untuk turun ke bawah ke hutan misalkan kayak gitu, atau ke jalan raya begitu. Nah, simbol kursi ini memang biasanya diikatkan dengan seseorang yang lainnya begitu, sehingga kemudian bisa digunakan untuk mengangkat orang. Nah, selanjutnya adalah simpul lasso menjerat binatang. Nah, simpul lasso ini biasanya kalau adik-adik sekalian pernah lihat film cowboy begitu, itu untuk menjerat kudanya untuk menangkapnya begitu ya. Talinya diputar-putar ke atas bentuknya lingkaran begitu, kemudian dilemparkan kena ke leher kuda misalkan. Atau juga simpul lasso ini kalau adik-adik sekalian pernah lihat peternak kerbau atau sapi di desa begitu ya, atau kambing begitu ya. Nah, itu juga menggunakan simpul lasso. Nah, simpul lasso ini juga biasa kita kenal dengan simpul hidup karena talinya bisa digeser. Gitu ya. Insya Allah bisa dipahami ya. Nah, selanjutnya ikatan tali dengan kayu atau tiang. Yang pertama, ini kita lihat dulu beberapa jenisnya. Yang pertama ikatan pangkal, ikatan jangkar, biasanya ada i-nya. Kemudian ikatan tiang, ikatan tarik, ikatan tambat, palang, canggah, silang, dan ikatan kaki tiga. Ini gambarnya. Contoh jenis ikatan dan kegunaannya. Yang pertama ikatan palang, untuk mengikatkan tali pada tiang atau kayu, dapat pula digunakan untuk memulai atau mengakhiri suatu ikatan. Bentuknya seperti ini ya, adik-adik ya. Selanjutnya ikatan tiang, untuk mengikat sesuatu sehingga yang diikat masih dapat bergerak dengan leluasa, misalnya mengikat leher binatang agar tidak tercekik. Nah, ini bentuknya mirip kayak tadi, simpul lasso begitu ya. Nah, selanjutnya adalah ikatan jangkar, untuk mengikat pada tongkat atau pada tongkat yang membuat usungan atau tandu. Nah, ini juga nanti akan kita praktekkan kalau ada pertemuan tatap muka begitu. Nah, bentuknya kurang lebih seperti ini. Nanti akan disilang-silang begitu untuk sebuah tandu. Selanjutnya ikatan tarik, untuk menambatkan tali pengikat binatang pada suatu tiang, kemudian mudah untuk membukanya kembali. Nah, ini contohnya seperti ini kalau ikatan tarik ya. Selanjutnya ada ikatan tambat, untuk menyaret balok, bisa jadi batu dan lain sebagainya begitu. Ini bentuknya seperti ini. Selanjutnya ikatan palang. Ikatan palang untuk mengikat ujung tongkat yang horizontal dan diagonal. Jadi bentuknya palang gitu ya, atau X gitu ya. Ini gambar dari samping, bukan dari atas atau bawah atau dari depan, ini dari samping gitu ya. Ini gambar balok kayunya lingkaran, ini yang lurus. Jadi menyilang harusnya gitu ya. Selanjutnya ikatan canggah, untuk menyambung dua buah tiang atau membuat canggah. Nah, ini bisa jadi menyambung seperti ini bentuknya. Ini awalnya tadi pakai ikatan, bisa jadi pakai ujung tali begitu, atau kemudian tadi pakai ikatan apa itu, kemudian dilingkarkan, kemudian disambungkan di sebelahnya begitu. Nah, selanjutnya ikatan silang, untuk mengikat dua buah tiang yang bersilang. Nah, ini hampir sama dengan sebelumnya ya. Tadi ada nomor 6 palang, ini juga ada ikatan silang. Nah, hampir sama bentuknya, tapi kalau ikatan silang ini sifatnya tetap, tidak bisa digeser gitu ya. Kalau tadi yang satunya lagi ikatan palang begitu, kalau sepaham saya ini bisa digeser begitu, artinya tidak harus persis bentuk palang begitu. Kemudian ada lagi ikatan kaki tiga, berfungsi untuk mengikat dua buah tiang yang bersilang atau membuat kaki tiga. Nah, ini contohnya. Kalau tadi sebelumnya nyambung dua tongkat begitu, ikatan apa tadi namanya? Ikatan canggah, ada dua tongkat begitu, kemudian ikatan kaki tiga ada 3 tongkat. Nah, selanjutnya ini adalah contoh dari
pioneering atau seni tali menali dalam pramuka. Ini ada tenda yang terbuat dari tongkat dan tali. Ini rangkaian-rangkaian tadi, simpul dan ikatan tadi, kemudian menjadi tenda, atau kemudian ini menara pantau. Bentuknya ini seperti ini ya. Artinya ini juga ada contoh meja kursi. Ini kursi, ini meja dari tongkat dan tali, kemudian ini jemuran. Nah, ini adalah foto kakak angkatan kalian waktu melakukan kegiatan super camp atau kemah pramuka di luar. Ini posisinya dulu di Linggo Asri. Ini beberapa sudah ada yang lulus ya. Nah, ini kemudian ceritanya sedang membuat tenda. Ini yang ikhwan sedang mendirikan tenda. Kemudian ini yang akhwat sedang membuat tandu. Itu ya. Ya, kalau sudah dipraktekkan insya Allah nanti adik-adik sekalian akan paham. Nah, kurang lebih seperti itu materinya, cukup singkat dari saya. Jika ada yang ingin tanyakan, silahkan tanyakan kepada kakak pembina di masing-masing di grup WA-nya atau di classroom-nya masing-masing. Oke, cukup sekian dari saya. Oh iya, mohon bantuannya juga untuk like dan subscribe channel saya untuk mendapatkan informasi-informasi menarik yang lainnya. Terima kasih, cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.